Yokoso, balik lagi dengan gua, Kata Moji. Untuk kalian yang udah ngeklik video ini, gua ucapin terima kasih banyak gitu ya, udah mampir nih ke channel gua ini. Walaupun ya nggak sebagus channel di luar, tapi ya gue ingin cerita gitu, sharing-sharing cerita juga kepada lu semua. Nah, cerita horor kita kali ini untuk melengkapi malam-malam kalian ya sambil makan ataupun mau tidur. Cerita horor kita datang dari seorang teman pencinta misteri juga yang bernama Rina. Nah, kejadian ini terjadi oleh si Rina ini pada tahun 2013, yang mana si Rina ini waktu itu masih kelas 1 SMA. Nah, untuk lo ketahui semua, ayahnya Rina ini bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Ayahnya ini adalah seorang insinyur yang yang dipercayai oleh bosnya. Jadi untuk project-project yang strategis, si bos ini mempercayai kepada si ayahnya Rina ini. Emang kata si Rina ini dari tahun 2007, ayahnya ini emang sering pindah-pindah tempat kerja. Tapi baru kali ini, di tahun 2013 ini, Rina dan adik-adiknya serta ibunya juga ikut ke tempat ayahnya bekerja. Karena lokasi dari tempat ayahnya bekerja ini di tahun 2013 itu udah beda pulau, jadi udah kejauhan banget gitu kan. Kalau biasanya cuma beda kota ataupun beda provinsi, ayahnya ini masih bisa bolak-balik tuh ke rumah untuk berkunjungi keluarganya. Dan alasan kedua kenapa ibunya mau pindah juga ngikutin si ayahnya Rina ini walaupun beda pulau, jauh ninggalin tempat tinggal mereka gitu. Karena emang 1,5 jam doang dari tempat proyeknya ayah ini ke kampung halaman si ibunya Rina itu. Jadi ya ibunya mikir nih sekalian juga nih anak-anaknya untuk tahu kampung halaman dia. Cuman bukan sekedar cerita doang gitu loh. Sambil ngenalin nih keluarga-keluarga mama juga ada gitu. Nah si Rina ini sebenarnya udah dari awal udah komplain nih ke orang tuanya nggak mau pindah gitu loh. Karena dia tuh dibesarkan di kota, lalu pindahlah ke sebuah pelosok desa, nggak pelosok juga sih, sebuah kabupaten gitu loh. Nah, hal pertama yang dihadapi oleh si Rina ini adalah kultur shock tentunya. Dan juga dia itu nggak memahami secara penuh bahasa daerah di situ, karena orang-orang di situ menggunakan bahasa daerah, sementara dia hanya mempunyai skill bahasa Indonesia doang gitu loh. Jadi dalam sehari-harinya maupun di dalam sekolah, teman-temannya itu semuanya pakai bahasa daerah tersebut, bukan pakai bahasa Indonesia, kecuali pada pas pelajaran doang, itu pun juga gurunya doang gitu yang pakai bahasa Indonesia. Lo paham kan? Ya, itulah. Kultur shock yang kedua yang dihadapi oleh si Rina ini adalah kebudayaan Islam di situ yang sangat kental banget, karena dia biasa tinggal di kota-kota gede kayak Jakarta gitu. Dia tinggal di Jakarta itu dia selama sekolah nggak pernah pakai hijab gitu. Sementara di tempat dia sekolah sekarang ini ada perda khusus dari dari dinas pendidikan di situ memang mewajibkan dari SD sampai dengan SMA itu menggunakan busana muslim, karena katanya emang 99% penduduknya adalah muslim dan menganut kebudayaan muslim yang begitu kental gitu loh. Nah, kelar nih dari cerita kita membahas si keluarga si Rina lah. Oh ya, gue lupa ngasih tahu Rina ini punya 2 orang adik yang cewek-cewek juga semuanya gitu loh, yang masih sekolah juga. Di bawah dia ada yang SMP dan ada yang SD waktu itu. Ya mau nggak mau ya adik-adiknya juga ikut pindah sekolah gitu. Tapi kita fokus aja ceritanya ke si Rina ini. Nah, masuklah si Rina ini ke sebuah sekolah negeri, karena di situ katanya sekolah swasta itu sangat jarang ditemukan, rata-rata di situ sekolahnya negeri. Masuklah ke si Rina ini ke sebuah SMA negeri 1 di daerah tersebut. Sebenarnya nggak ada yang masalah, teman-temannya juga ramah-ramah semua, tapi ya itu kendala pertamanya ya bahasa kata si Rina ini. Nah, untuk kulturnya emang dia bilang di sekolah itu sangat menjunjung tinggi agama gitu. Jadi dia pun juga punya 4 kali istirahat waktu sekolahnya. Jadi dia masuk 7:30, 8:30 itu ada istirahat 10 menit sampai 15 menit yang rata-rata orang gunain untuk sholat duha. Nah, nanti istirahat lagi 9:30, istirahat lagi jam 12 siang untuk sholat zuhur. Nanti istirahat lagi di 1:30 kata dia, di 1:30 siang itu istirahat lagi sebentar. Lalu barulah pulang nanti di jam 3 lewat gitu sekolahnya. Ya udah. Nah, kejadian ini terjadi ketika si Rina ini kayaknya pengen jadi bocah mantep lah gitu ya. Kayak, ya gua anak kota gitu loh, pengen jadi ngetren gitu, ikut-ikutan lah dia masuk anggota OSIS. Nah, sebenarnya ibunya udah ngelarang ini untuk masuk anggota OSIS, karena anggota OSIS itu begitu sibuk banget kerjaan, dan lagi si Rina ini punya penyakit asma, nggak boleh kelelahan. Tapi ya karena dia pengen jadi bocah mantep lah gitu ya, pengen jadi terkenal atau ya
pengen ngasih tahu kalau orang situ kalau gua ini dari kota loh gitu. Ya udah masuklah dia ke anggota OSIS. Nah di saat itu sebelum pelantikan ketua OSIS, katanya di sekolah itu ada sebuah acara namanya malam kepemimpinan, dilakukan selama 3 hari. Malam kepemimpinan ini dilakukan pada hari Jumat sore sampai nanti kelarnya di Minggu sore. Jadi sekitar 3 malam 2 hari, 2 hari 3 malam ya, kebalik loh. Ya 2 hari 3 malam gitu loh. Ya udahlah di sini. Nah ini pada Jumatnya kan mereka pulang tuh jam 11 siang. Di situ tuh katanya kalau hari Jumat itu cuman pelajaran sampai jam 11 siang karena nantinya anak-anak yang laki-laki akan melakukan sholat Jumat. Jadi kegiatannya pada hari Jumat itu ya kayak gitu doang. Masuk setengah 8, ada namanya acara kultum sebentar di situ sampai jam 9, nanti belajar sebentar, jam 11 pulang. Enak banget tuh hari Jumat ya. Nanti balik lagi jam 3 sore untuk yang mau melakukan kegiatan malam kepemimpinan tersebut. Gue deskripsikan sedikit sekolah SMA dari si Rina ini. Ya kata dia sih nggak bisa dibilang kota gitu ya, termasuk ke kampung-kampung gitu. Jadi sekolahnya masih rimbun. Terus katanya ada sungai yang membatasi antara jalan utama dan ke arah SMA-nya. Terus ada jembatan juga di situ. Nah SMA-nya ini, sekolahnya ini, gedung sekolahnya ini yang nggak bisa dibilang gedung baru, tapi ya masih terjaga, terawat gitu. Nah gedungnya ini cuma punya 1 lantai, tapi luas banget, memanjang gitu, letter L atau gimana gitu kata dia lah. Pokoknya intinya di tengah-tengahnya itu adalah lapangan tempat bermainnya anak-anak, banyak juga pohon ya. Sejuk lah, asri gitu katanya, namanya di kampung ya kan, kalau beda yang di kota. Nah terus kata dia kalau di sekolahnya itu lu muterin itu sekolah 1,5 jam itu bisa tembus saking gedenya gitu loh. Lu keliling sekolah itu 1 jam juga gak cukup. Dia gitu loh, saking gedenya. Nah udah nih jam 3 sore si Rina ini baliklah ke sekolahnya bawa perlengkapan. Nah guru-gurunya juga bilang untuk jangan lupa bawa perlengkapan sholat gitu loh, karena memang di situ ajaran Islamnya kental banget kata dia. Ya udah, tapi karena waktu itu si Rina ini katanya lagi datang bulan nih, jadi dia nggak bawa sajadah dan nggak bawa mukena juga gitu. Ya udah, nggak ada hal yang terjadi sampai sore hari. Ya dilihat dari para anak laki-laki juga ngebantuin para pengurus-pengurus OSIS dan juga pembina-pembina OSIS untuk beres-beres gitu. Jadi nanti malamnya itu untuk teman-teman yang nginep di sekolah itu disediain kelas-kelas khusus. Jadi kelas-kelasnya itu mulai dibersihin lah sore hari itu, kursi, bangku, meja semuanya itu dipindahin lah keluar. Jadi ruangan itu kosong gitu ya, cuman ada lantai yang gitu udah dibersihin, udah dilepel gitu, segala macamnya, gotong royong lah ibarat kata. Terus yang cewek-cewek, yang bagi siswa-siswa yang perempuan ini ya bagiannya itu yang ngebersih-bersihin, bagian ngangkat-ngangkat ya cowok gitu, sambil juga ngangkat-ngangkatin untuk barang-barang perlengkapan masak gitu untuk nanti malam. Udah nih persiapan di Jumat itu udah kelar semua, sampai sore hari udah berjalan lancar. Nah selepas maghrib pembina-pembina ini semuanya udah ngarahin nih untuk semua murid-muridnya ke musola. Sekolahnya juga lumayan gede, bisa nampung sekitar 100 murid di dalam sana untuk mulai sholat berjamaah. Nah si Rina ini karena lagi datang bulan dia nggak ikutan tuh, dia hanya tidur aja gitu. Dia masuk ke dalam kelasnya tidur doang sendiri gitu. Di situ dialasin sama tas dia sambil bilang tidur juga enggak sih, rebahan gitu doang gitu loh, sambil main HP gitu, pakai headset gitu, pakai earphone headset lagi. Ya gitulah dia di pojok kelasnya. Nah dia tuh nggak tahu karena saking asiknya dia main handphone sambil dengerin musik, dia nggak sadar itu ternyata orang udah kelar sholat maghrib, udah kelar sholat isya pun juga kelar nih. Gurunya udah mulai ngarahin untuk bagian makan nih, makan malam bersama, dan juga udah masak-masak gitu lah orang di situ. Ibarat katanya udah kelar semua lah, si Rina ini masih dalam kelas, nggak ada yang tahu gitu loh. Tiba-tiba aja ada datang seorang temennya gitu, nyentuh dia gitu, nyentuh tangannya kayak gini, pluk gitu. Kaget lah si Rina ini gitu, kaget dia, terus bilang, "Wah, lu sakit?" gitu. Karena dipegang tangan si temannya ini tuh tangannya dingin banget gitu. Terus sambil karena ya simpati gitu, karena dengan tangannya dingin banget, ya si Rina ini kayak ngebalikin badan gitu kan, dia tiduran tuh sama tasnya di belakang, mau ngambil kayak minyak kayu putih gitu di dalam tasnya buat dikasih ke temannya. Karena menurut si Rina ini, dalam pikirannya si Rina ini mungkin temannya masuk angin gitu loh, karena tangannya dingin banget. Lalu dia balikin badannya gitu, ngambil tas, dan dibalikin, bro udah hilang itu orang, nggak
ada di situ ya kan. Nah sambil buka tuh earphone dari telinganya, si Rina tuh kayak gejeglak-gejuguk apa sih namanya, kayak linglung gitu sambil ngeliat orang gitu. Nah itu orang tadi gitu ya, itu kan mungkin ya. Nah sambil jalan pelan-pelan tuh dia juga kurang enak badan juga tuh si Rinanya, karena mungkin lagi datang bulan tuh sambil nongolin kepalanya keluar tuh dari pintunya, pintu dari kelas itu dia keluar di celengeh gitu kiri kanan gitu, sambil dia lihat keluar arah apa sih tempat orang lagi kayak mau makan bareng gitu loh, udah disiapin kayak tikarnya gitu ngelingkar gitu, tengah-tengahnya ada kayak api unggun gitu. Tadi ngeliat tuh gitu kayaknya ribut-ribut gitu, orang ada apa gitu loh kan. Nah Serina tuh itu pun datang menghampiri salah satu seniornya laki-laki. Waktu itu dia nanya, namanya panggil aja lah Randy. Nah kak kenapa kak gitu kan. Terus si Randy ini nunjuk ke arah yang lagi orang rame-rame gitu, nggak tahu tuh tiba-tiba aja si Tia kayak udah kayak gitu aja gitu loh. Jadi pas dilihat posisinya seniornya si Rina ini namanya Tia itu lagi kayak kayang gitu, lo tau kayang nggak sih? Tapi sambil teriak-teriak, kayak orang bilang oh kerasukan nih, kayak kerasukan gitu loh. Teriak-teriak sambil ngelepas hijabnya gitu loh, kayak apa ya, gini-gini kali ya, digini-gini lah jilbabnya kata dia gitu, sambil kayang. Lu bayangin aja kayang kayak gitu tengah malam ya, siapa yang gak heboh coba ya kan. Nah mulai dari situ kondisi nggak kondusif banget, teriak-teriak kayak gitulah si Tia ini. Nah bergegas lah para guru pembina juga datang tuh buat nenangin dia, terus dipegang lah tangannya, terus tapi dia sambil teriak-teriak juga sambil kayak melototin orang-orang yang megangin dia, sama kayak ngomong gitu, oh gitu-gitu kali ya katanya, sama kayak orang melotot gitu katanya, melotot marah, terus giginya dicek-decek, tau gak sih dicek-decek tuh kayak gitu-gitu loh giginya gitu, sambil melototin orang-orang yang megangin dia. Dan juga ada beberapa orang yang sambil baca-baca ayat gitu, baca-baca surat gitu, surat suci Al-Quran gitu sambil nenangin dia. Gak beberapa lama si Tia ini tenang gitu loh kan. Habis tenang si Tia ini kayak ya kayak orang apa ya, kayak orang amnesia gitu, pelongo-pelongo, keringatnya udah banyak. Gak selang beberapa menit nih dari si Tia ini sadar, tiba-tiba ada lagi tuh suara cewek teriak di arah gedung sudut sono. Tahu orang nggak ada orang di situ karena semuanya udah pada ngumpul di tengah-tengah itu, tapi karena takutnya masih ada murid yang masih mencer habis sholat atau apa gimana gitu ya kan, yang cowok-cowok, 2 orang cowok, murid cowok ya maksud gua tahu si situ juga, sama satu ketua OSISnya, terus sama satu guru pembimbing, 4 orang berarti. Cobalah ke situ bawa senter. Pas dilihat dibuka tuh digebrak gitu, ruangannya nggak ada siapa-siapa dalam ruangan itu. Ya balik lagi lah itu si guru sama murid-muridnya, ketua OSIS tadi juga balik lagi, terus dia bilang nggak apa-apa kali itu bunyi suara apa kayaknya suara musang kayak gitu sambil ngalihin orang-orang ini makan gitu kan, makan. Nah pas mau makan tiba-tiba si Tia tadi yang baru aja sadar nih kesurupan lagi, ada dia gitu sambil ngacak-ngacakin makanan gitu, kayak dimakan gitu loh, makannya lahap banget gitu loh. Orang-orang lihat lagi kan, lah kenapa ini lapar banget apa gimana gitu ya. Nah kaget lagi lah, apalagi ini sebelah dia, buset gitu kali ya, apa ini gitu kan, kaget lah gitu kan. Barulah di situ si Tia ini dipegangin lagi karena udah tahu nih orang-orang nih bocah kesurupan lagi nih, kenapa lagi nih gitu, langsung dipegangin, ditenteng sama guru-guru cewek juga, sama teman-teman cewek juga, biar nggak ngeganggu teman-teman yang lagi makan. Dimasukilah ke ruang guru. Di situ guru cewek semua tuh yang megangin dia. Kelar makan balik lagi tuh orang-orang pada nanya itu kenapa sih Tia, kenapa lagi gitu, sambil ngeliat-ngeliat tuh, ngintip-ngintip dari luar ke arah ruangan guru gitu kan. Si Rina ini juga ikutan ngelihat tuh, kayak ngintip-ngintip ke ruangan itu, mau ngelihat kali ya, mau ngelihat si Tia ini gimana ya. Bikin si bulu keruduknya si Rina ini merinding karena waktu pas banget kepalanya si Rina ini nongol gitu kan, sambil ngeliat gitu kan. Si Tia ini kayak pandangannya tuh kayak marah banget ke arah si Rina gitu, sambil lihat kayak gini tuh. Dia ngeliat kayak gitu katanya dari sudut matanya, sambil apa kayak cengengesan gitu kata si Rina. Jadi dia ngeliat si Rina ini kayak gini nih. Serem gak sih anjir, gue aja ngerinding gitu ngeliatnya. Nah di situ kayak kaget lah si Rina tuh, kayak buk gitu loh kan, sampai ke belakang bulu kuduknya udah merinding gitu kan. Balik lagi lah dia itu, balik lagi dia ke dalam kelasnya tempat dia tadi rebahan gitu loh kan. Ya bocah nih berani banget ya menurut gue. Udah kejadian kayak gitu balik lagi dia ke dalam ruangan ya kan, gak jelas banget jadi orang. Mending lo rame-rame aja gitu ya. Balik lagi kayak nelponin ibunya gitu kan, kayak
nelponin ibunya buat minta dijemput pulang gitu kan, malam itu juga minta dijemput. Tapi nggak ada yang angkat teleponnya gitu pada malam itu, nggak ada yang angkat telepon, nggak tahu juga kenapa gitu. Nggak lama habis itu hari hujannya deras banget. Nggak lama habis itu si Tia ini masih di dalam ruangan, kata si Rina ini. Beberapa kali teman-temannya ada yang kesurupan juga, nggak kehitung 1, 2, 3, 4, 5, sampailah para pengurus OSIS sama pembina OSIS itu kayak ngerembuk gitu. Jadi di depan teras dari ruangan guru itu kayak mereka lagi ngerembuk, tapi si Rina ini karena jauh banget nggak tahu dia mengerembukin apa gitu kan. Habis ngerembukin itu, guru ketua pembina OSISnya itu memutuskan untuk ngumpulin nih semua siswanya ke aula. Jadi di sekolahnya itu ada aula, kayak aula pertemuan gitu yang lepas, nggak ruangan tapi kayak ditembokin, dikasih tembok tinggi gitu ya, biasa buat orang pentas seni gitu loh, pentas seni gitu. Di situ disuruhlah semua guru maupun itu pembina OSIS maupun apapun itu orangnya pokoknya kumpul di situ gitu loh. Nah, di situ ada penjaga sekolah yang namanya Sardi, mulai ngomong di situ. Dia bilang, emang di sini tuh kebudayaannya ada acara masak-masak. Kalau di sini kebudayaannya, kata dia, sebelum lu makan lu lempar dulu tuh dagingnya atau telur gitu ke arah mana, acak ke arah belakang gitu. Kayak ngehormatilah si penunggu di sini, kata dia gitu ya kan. Nah, si Dina ini kan anak kota ya, kayak nggak masuk di akal dia aja gitu. Di zaman yang udah canggih kayak gini masih ada aja gitu orang yang percaya kayak tahayul kayak gitu loh ya kan. Si ketua pembina OSISnya ini juga adalah seorang guru psikologi, jadi dia tuh kayaknya kurang setuju kalau dengan nama istilah kerasukan kayak gini. Dia lebih cenderung mengatakan kalau ini adalah possession yang membuat reaksi kejiwaan dinamakan reaksi desosiasi yang mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak gitu, dia tuh mikirnya bukan kesurupan atau apa ya, hal-hal mistis gitu dia nggak mau percaya gitu loh. Tapi akhirnya setelah dia ngelihat semakin banyak siswanya yang kayak gitu, dia juga takut mengambil keputusan gitu loh. Jadi di saat itulah si Kang Sardi ini ngomong gitu kan, karena di sini tuh kepercayaannya gini loh Pak gitu. Misalkan lo lagi bikin sebuah acara makan-makan dan kebetulan lo masaknya malam hari. Jadi sebelum lo melakukan acara masak-masak gitu, sebaiknya lo ngelempar atau ngebuang gitu salah satu daging ataupun telur untuk menghargai si penunggu tempat ini. Enggak ya, kayak gini kejadiannya gitu loh. Kitanya yang diresahin katanya gitu ya. Awalnya sih ketua pembina OSISnya ini ya nggak mau percaya kayak gitu kan, tapi setelah hal yang dia dilihat secara langsung, yang mau nggak mau dia nerima realitanya emang kayak gitu kejadiannya. Nah, karena takut ngambil kejadian yang lebih besar lagi terhadap murid-muridnya, terus dia berunding kayak gini kan, ini acara harusnya kelarnya hari Minggu sore nih, daripada ini kacau kayak gini mulu, mending kita pulangnya di Sabtu pagi besok aja. Jadi dibatalin lah itu, di reschedule lah ibarat katanya. Jadi nggak jadi tuh sampai kelar hari Minggu sorenya. Di saat itu dia minta untuk siswa-siswa cowok dan para pengawas juga, pembina juga, dan apa ya namanya, pokoknya poin pentingnya cowok lah gitu ya kan, secara bergantian ini ngejaga gitu malam-malam hari dari jam 1 sampai jam 5 subuh lah itu. Yang cowok rata-rata nggak ada yang tidur karena ya kayak ronda gitu lah, yang cewek tidur di dalam kelas gitu. Sampailah akhirnya pagi hari itu si Rina dijemput oleh orang tuanya. Kata si Rina ini cerita, setelah kejadian itu dia mulai sensitif dah tuh sama hal-hal yang kayak gitu kata dia. Sampai akhirnya dia mutusin untuk pindah sekolah di kelas 2 SMA. Dan ninggalin tempat itu. Dan sekarang si Rina ini udah balik lagi nih ke kota tempat dia kecil gitu. Dia udah mulai kerja dah sekarang. Nah, gitulah cerita kita pada kali ini. Gimana? Serem? Kagak lah, kayak ngerumpi doang. Serem dari mana coba? Karena itu aja mungkin dari gua Kato Muji untuk video horor kita kali ini. Jika kalian suka video-video kayak gini ya kan, gua akan sering upload lah video-video kayak gini. Kalau emang menurut kalian ini bagus ya jangan lupa untuk subscribe, like, dan serta share video ini. Dan gue Kato Muji mohon undur diri, bye bye.